Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan belajar yaitu pelajaran ketujuh, menerima kodo dan kodar. Tahukah kalian atau masih ingatkah kalian bahwasanya kodo dan kodar ini merupakan salah satu dari rukun iman? Nah, untuk mengulang kembali di sini kembali Bapak sampaikan rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam yang akan kita pelajarin pada hari ini yaitu beriman kepada kodo dan kodar. Anak-anak, adapun subtema yang akan kita pelajarin hari ini adalah memahami makna kodo dan kodar. Sebelum kita membahas tentang memahami makna kodo dan kodar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami makna kodo dan kodar. Sebelum kita memahami makna kodo dan kodar, silakan anak-anak amati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan 4 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang baru dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah gambar matahari yang terbit dari arah timur. Dan yang ketiga gambar seorang anak sedang melakukan ataupun ikut kegiatan lomba. Dan yang keempat adalah gambar beberapa anak yang memenangkan kejuaraan sepak bola. Tahukah kalian anak-anak bahwasannya semua gambar ini merupakan contoh daripada kodo dan kodar. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu kodo dan kodar? Oke, langsung saja akan kita bahas. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kodo telah Allah tetapkan sejak zaman azali. Tahukah kalian apa zaman azali itu? Zaman azali yaitu zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluk hidup. Jadi, jauh sebelum seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap segala sesuatunya. Itulah yang dinamakan dengan kodo. Nah, untuk kodo ini tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan. Kemudian, tahukah kalian apa itu kodar? Kodar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, kodar atau yang sering kita sebut dengan takdir ini dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Nah, anak-anak, dari kedua pengertian tersebut, untuk lebih memahami lagi, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kodo. Sebagaimana tadi Bapak katakan bahwasanya kodo ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada zaman azali, yaitu zaman sebelum seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian seiring berjalannya waktu hingga sekarang, maka seluruh ketetapan-ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada zaman azali ini berlaku kepada kita, dan inilah yang disebut dengan kodar. Kodo ini tidak dapat dirubah sama sekali, sedangkan kodar dapat dirubah sesuai dengan ikhtiar ataupun kesungguhan daripada orang tersebut. Nah, ini Bapak kasih contoh. Misalnya ada seorang anak yang bernama A, dia tidak bisa membaca. Namun anak tersebut dia belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya untuk membaca. Dan
karena kesungguhannya itu tadi ataupun karena ikhtiarnya tadi, maka dia dapat membaca. Inilah contoh qadar yang dapat dirubah. Anak-anak, perhatikan, kita kembali kepada beberapa contoh yang telah Bapak tunjukkan tadi. Yang pertama ini adalah gambar dua anak yang baru dilahirkan. Ayo tebak, ini termasuk qada atau qadar? Jadi untuk dua anak yang baru dilahirkan ini adalah salah satu contoh daripada qada. Kemudian yang gambar kedua yaitu matahari terbit dari timur. Ini juga merupakan contoh daripada qada. Kemudian gambar ketiga yaitu gambar seorang anak yang sedang mengikuti perlombaan. Ini adalah contoh daripada qadar, yang apabila ia berikhtiar atau bersungguh-sungguh berlatih untuk memenangkan perlombaan tersebut, maka ia pasti akan memenangkannya. Dan gambar keempat ini merupakan gambar beberapa kelompok anak yang mendapat juara ataupun memenangkan kejuaraan sepak bola. Ini juga merupakan contoh daripada qadar. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan yang paling penting tetap menjaga sholat 5 waktu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu materi-materi selanjutnya dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.